Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang kenapa kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengingat Allah, ya, untuk selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zikir adalah salah satu media kita untuk selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita tentunya tidak akan dimasuki oleh gangguan-gangguan setan kalau hatinya, qalbunya itu ingat kepada Allah. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, kata Allah, hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Ternyata sahabatku semuanya hanya akan memberikan keterangan ke dalam si isi qalbu itu hanya untuk ingat Allah, berzikir kepada Allah, sebut asma Allah sebanyak-banyaknya. Mau Allah, 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 Allah. Banyak sekali zikir yang harus kita laksanakan. Ada kalanya sahabatku semuanya kita akan dihadapkan dengan ujian-ujian yang Allah berikan, ya. Itu tentang kesabaran atau tentang bersyukur, ya. Semuanya sahabatku itu ada fase-fasenya. Ada dikala kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak-anak yang berbagai macam karakter, dengan pasangan hidup kita, dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman mau pekerjaan, mau teman kita bermain, atau teman kita sekampungnya, atau teman kita ke sepengajian juga. Itu semuanya ada ujiannya sahabatku semuanya, ya. Nah sahabatku semuanya, kita dikembalikan lagi kepada diri kita. Mampukah kita mengendalikan hawa nafsu kita sendiri? Bisakah kita mengendalikan emosi kita? Dan kalau kita bisa mengendalikan semuanya itu akan menjadi nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sepertinya sahabatku semuanya, kita memberi kepada orang yang notabene orang itu baik ke kita, itu nilainya kita balas budi, ya. Kita membalas kebaikan dengan kebaikan lagi. Tentunya itu suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai orang baik ke kita, kita jahat ke dia. Itu sangat zalim sekali, ya. Tetapi yang paling bagus itu adalah kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke kita, gitu ya. Tidak baik ke kita. Nah, kita harus tetap baik kepadanya. Itu sahabatku semuanya. Itu yang bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang itu udah jahat ke kita, tapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Itu ya sahabatku semuanya, itu menjadi nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sahabatku, makin kita berbuat jahat kepada orang akan jahat lagi ke kita. Itu adalah timbal balik dari kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi sahabatku semuanya, yang bernilai akhlak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kejahatan dibalas dengan
kebaikan ya, itu yang paling utama dan itu yang paling mulia, itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada salah satu cerita sahabatku semuanya ya, di suatu pasar ya, di sana ada seorang Yahudi ya, yang Yahudi, seorang pengemis tua ya, seorang pengemis tua. Nabi selalu datang ke orang itu memberi makan ya, terus sambil dikunyah karena apa? Karena orang Yahudi tersebut buta ya sahabatku, tidak bisa melihat ya, dia mengemis ya di Madinah tersebut. Inilah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghampiri si orang Yahudi tersebut, dia kunyah dan dia masukkan ke dalam mulut si orang Yahudi tersebut. Besoknya lagi dikunyah lagi, dikeluarkan, disuapin lagi orang Yahudi tersebut, terus. Sehingga sahabatku semuanya ya, si orang Yahudi itu merasakan kenyamanan dengan suapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebaliknya sahabatku semuanya ya, ujian untuk seorang nabi itu ujiannya lebih tinggi lagi ya daripada umat-umatnya. Si orang Yahudi tersebut karena dia buta dan tidak tahu bahwa selalu dia mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan mengata-ngatain bahwa jangan dekat dengan Muhammad, kalau Muhammad itu gila, kalau Nabi Muhammad itu pokoknya sesuatu hal yang gak pantas diucapkan ya, itu menghina Nabi Muhammad ya, dia menyebarkan fitnah dan sebagainya. Sehingga sahabatku semuanya, pada suatu saat ya, Nabi Muhammad SAW wafat ya, meninggal dunia. Nah, Abu Bakar datanglah ke Siti Fatimah dan menanyakan bahwa amalan apa yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masih hidup. Dan Siti Fatimah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW itu selalu mendatangi seorang Yahudi yang ada di ujung pasar di Madinah tersebut ya. Setelah itu Abu Bakar datang ke tempat tersebut. Apa yang dia dapatkan? Seorang Yahudi tersebut lagi melontarkan kata-kata bahwa Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad jangan dekat-dekat dengan dia, hati-hati dengan dia, itu terus diucap oleh si orang Yahudi tersebut. Abu Bakar merasa risih dengan ucapan si Yahudi tersebut, sehingga dia juga menyuapi orang Yahudi tersebut ya, tapi beliau menyuapinya tidak dengan penuh kasih sayang karena marah, karena Nabi Muhammad SAW itu dikata-katain yang tidak baik ya. Dia potongkan ya rotinya atau makanan ya, langsung dia suapin ke mulut si Yahudi tersebut ya, sambil agak emosi juga gitu ya, karena junjungan kita itu dihina-hina gitu. Dan si Yahudi tersebut ya langsung nanyain, "Hai, kamu ini siapa?" gitu. "Kamu ini siapa?" "Saya biasanya dikasih makan sama orang itu. Dia lembut, dia tidak pernah kasar seperti kamu. Kenapa kamu ini kasar?" gitu ya. Setelah itu, sahabatku semuanya ya, Abu Bakar langsung ngasih tahu ya. Memangnya kenapa? Perbedaannya apa? Orang yang selama ini kamu suka nyuapin, dia itu, kata si Yahudi tersebut, yang biasa yang suka nyuapin itu
Saya itu tinggal makan itu lep gitu langsung ditelan karena ini udah halus banget katanya. Ini kamu ini kasar nyuapinnya, terus beda banget ya dengan sosok Nabi Muhammad SAW yang begitu lembut, sahabatku. Sehingga si Yahudi tersebut langsung, kamu itu bukannya orang yang biasa katanya. Insting dia juga kuat juga ya. Iya, memang saya bukan orang yang kamu biasa nyuapin kamu gitu ya. Ya dia kemana katanya. Yang suka nyuapin kamu itu sudah meninggal, sudah wafat. Nah si Yahudi tersebut langsung tercengang ya. Memang dia itu siapa? Itulah orang yang selama ini kamu fitnah, kamu hina, kamu kata-katain yang tidak baik. Itulah sosok Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tercenganglah si Yahudi tersebut. Dia merasakan gemetar ya sahabatku. Ternyata orang yang saya hina selama ini, orang yang sudah saya kata-katain yang tidak baik, sehingga dialah sosok orang yang begitu lembut kasih sama si pengemis tersebut ya, dengan penuh kasih sayang walaupun dia dihina habis-habisan, tapi beliau tetap memberikan kasih sayang kepada orang yang sudah menghinanya. Itulah akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru, sahabatku semuanya. Setelah itu sahabatku semuanya ya, si Yahudi tersebut bersaksi bahwa dia akan masuk Islam. Bersahadatlah beliau ya dengan mengucap kedua kalimat syahadat. Walaupun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tetapi beliau justru dengan akhlak Rasulullah SAW yang begitu baik, dia sampai masuk Islam ya sahabatku semuanya. Itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru. Dia tidak pernah marah dihina orang. Dia tidak pernah marah dengan caci maki orang. Dia tidak pernah marah dengan bulian orang, tetapi justru dia membalas bulian orang, fitnah orang, caci maki orang tersebut dengan kebaikan. Itulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita tiru. Itu ya sahabatku semuanya, ternyata Rasulullah itu begitu perhatian kepada semua makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Beliau tidak memandang dia itu Islam atau bukan. Beliau tetap menyebarkan kasih sayang dengan sesamanya. Apalagi kita sebagai umat muslim, kita harus mau ya. Harus mau apa? Harus mau peduli dengan sesama ya. Harus mau peduli dengan sesama. Harus mau memberikan sesuatu ya kepada sesama. Insya Allah kalau kita mau berbagi dengan siapapun, Allah mencintai orang-orang yang peduli antara satu dan yang lainnya. Itulah akhlak Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru, yang patut kita meniru akhlak Rasulullah SAW yang bukan pendendam. Dia selalu baik kepada semua orang, dia selalu memaafkan kesalahan orang. Dia selalu memberikan bantuan walaupun kepada orang yang sudah menghina sekalipun. Dia kasih dengan penuh kasih sayang. Itulah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita perbanyak bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekian dulu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya
yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, maghfirah, rahmat, ridhonya kepada kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.